Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan serta berkah sehingga kita bisa menikmati bulan Ramadan yang mulia ini. Tak lupa selawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan semoga kita bisa mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Selamat sore semuanya, perkenalkan aku Tasya dari kelas 11 akan berkultum tentang manajemen waktu pemuda Islam untuk menemani kalian yang menunggu waktu berbuka. Nah, dalam hadis riwayat muttafaqun alaih, Rasulullah bersabda bahwa ada dua nikmat yang banyak dilupakan oleh manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Sementara kita sebagai pemuda tentu saja mempunyai banyak hal yang dilakukan dalam 24 jam yang kita punya dalam sehari. Kita pasti kadang menggunakan waktu yang kita miliki untuk melakukan hal-hal yang sia-sia. Nah, bagaimana sih caranya menyusun atau managing waktu biar kita bisa menggunakan waktu yang kita punya dengan optimal dan memfokuskan untuk melakukan hal-hal yang penting? Nah, yang pertama, kita bisa menyusun jadwal prioritas pada saat pagi hari. Dalam 24 jam, tentu saja kita pasti punya banyak hal untuk dilakukan. Nah, demi meminimalisir waktu yang terbuang untuk melakukan hal yang tidak penting, kita dapat menulis segala hal yang harus kita lakukan hari itu dan juga membacanya ulang untuk melihat mana yang lebih penting dan mana yang harus untuk dilakukan terlebih dahulu atau mana yang harus diprioritaskan. Dengan begini, 24 jam yang kita punya akan digunakan secara optimal untuk melakukan hal-hal yang benar-benar penting dan benar-benar kita prioritaskan. Nah, yang kedua, kita bisa menyusun jadwal harian berdasarkan waktu sholat, bukan menyusun waktu sholat sesuai jadwal harian. Sebagai contoh, kita bisa mengatur jadwal untuk belajar setelah maghrib sampai adzan isya, bukan malah mengatur waktu sholat maghrib kita menjadi setelah belajar atau mengikuti jadwal harian kita hari itu. Dengan memprioritaskan ibadah, maka kita akan melaksanakan dengan tenang dan hati yang ringan. Dan juga manajemen waktu akan lebih mudah karena kita memiliki 5 patokan waktu, yaitu waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Dengan begitu kita akan bisa mengatur waktu dengan lebih mudah dan juga pintar dalam memprioritaskan hal-hal yang patut kita lakukan seperti poin sebelumnya. Yang ketiga adalah mengurangi distraksi yang dapat membuang-buang waktu. Salah satu contohnya adalah sebagai pemuda, kita tentu saja kita menemukan banyak hiburan dalam menggunakan ponsel. Terkadang kita menggunakan ponsel hingga kita lupa waktu sampai kita tersadar berapa banyak nih menit yang telah terbuang hanya untuk melakukan hal yang tidak penting. Nah, cara untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah mengatur screen time atau mengatur pengingat screen time di ponsel untuk menjadi patokan berapa lama nih kita sudah menggunakan waktu kita untuk menggunakan ponsel. Dengan begini kita bisa tahu berapa lama waktu yang telah terbuang dan berapa lama lagi kita bisa menggunakan waktu yang kita miliki. Kita juga bisa berhenti melakukan hal-hal yang tidak penting dan bukan hanya dengan menundanya. Misalnya nih, kita pengen nonton drama Korea, tapi kita nggak punya nih waktu dari siang sampai sore. Nah, akhirnya gimana kalau misalnya kita nonton drakornya pas malam aja nih, pas mau tidur? Nah, itu juga nggak optimal karena dengan kayak gitu, kita malah mengurangi waktu istirahat yang kita punya. Dan kalau misalnya kita nggak istirahat dengan cukup, otomatis kita nggak punya energi yang cukup untuk melakukan kegiatan di esok hari. Dan akhirnya kegiatan yang kita lakukan di esok hari bakal lebih nggak optimal, bakal lebih waktu yang digunakan tuh bakal lebih lama dan juga waktunya bakal lebih banyak terbuang. Nah, dengan menyusun jadwal di pagi hari, mengatur kegiatan mengikuti waktu sholat, dan juga mengurangi distraksi, maka waktu luang yang kita miliki akan digunakan dan difokuskan untuk melakukan hal-hal yang benar-benar penting. Akhirnya, waktu yang kita miliki akan lebih teratur dan lebih termanage. Nah, semoga hal yang sudah saya bagi dapat bermanfaat dan semoga kita bisa mengatur dan memanfaatkan banyaknya waktu luang yang kita miliki di Ramadan ini dengan penuh berkah. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.